Diberkati semua di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah dalam live streaming kita, semua diberkati oleh Tuhan. Semua berbahagia hari ini, amin. Saudara, ya, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Angkat tangannya, haleluya, lambaikan. Amin, saudara. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita walaupun di masa-masa yang sukar, di tahun-tahun yang kering rasanya dunia berkecamuk, saudara. Dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita membaca Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Judul firman Tuhan hari ini adalah tetap berbuah walau di tahun kering. Amin. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Saya bacakan untuk kita sekali lagi. Dengarkan baik-baik. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8, peganglah ini baik-baik bagi kita semuanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Sekali lagi apa? Buah. Sekali lagi apa? Buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah sebabnya saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah tetap berbuah walaupun di tahun kering. Saudaraku yang terkasih, kehidupan kekristenan ini adalah sebuah kehidupan yang terus berbuah dan berbuah dan berbuah bagi Tuhan. Allah berjanji bahwa kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia adalah kehidupan yang semakin naik dan semakin naik dan semakin naik dan bukan turun. Itulah janji firman Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya saudaraku, pastikan bahwa kehidupan saudara dan saya adalah sebuah kehidupan kekristenan yang terus berbuah dan berbuah dan berbuah bagi Tuhan sepanjang umur kita, saudara. Allah memanggil kita bukan untuk menjadi pribadi yang mati, pribadi yang biasa-biasa. Tuhan memanggil saudara dan saya di dalam Yesus Kristus untuk memperbaharui segala kehidupanmu, untuk saudara mengalami sebuah kehidupan yang terus semakin serupa dengan gambaran Kristus, yang terus berbuah, yang terus menjadi serupa kepada karakter Kristus, yang terus hidup mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi saudara, hidup yang berbuah adalah hidup yang produktif, saudaraku. Hidup yang berbuah adalah hidup yang terus menghasilkan sesuatu dalam kehidupan ini. Hidup kekristenan yang berbuah adalah sebuah hidup kekristenan yang terus maju di dalam Tuhan, saudara. Terus menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Itulah kehidupan kekristenan. Jadi kehidupan kekristenan tidak boleh mandek. Kehidupan kekristenan tidak boleh berhenti. Kehidupan kekristenan Allah memanggil bukan untuk kita berhenti. Allah memanggil bukan untuk kita bertahan. Allah memanggil untuk kita terus bergerak, terus maju, terus bergerak. Bukan berdiam, bukan tertidur. Hari-hari ini saudara, kita memperhatikan ada banyak orang tertidur. Ada gereja-gereja menjadi tertidur dengan segala situasi keadaan dunia ini. Sudah malas ke gereja, sudah mengabaikan apa yang Tuhan mau, saudara. Sudah mengabaikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Menganggap bahwa ya, ini harus begini, keadaannya sedang terjadi begini. Maklumlah kalau saya begini. Tuhan ngerti, Tuhan tahu. Padahal kehidupan kekristenan yang sejati adalah kehidupan yang terus bergerak, terus maju, terus bergerak, terus maju, dan terus berbuah yang lebat bagi Tuhan. Amin, saudara.
Nah saudara yang terkasih, apa yang dimaksud berbuah dalam kehidupan kekristenan? Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang tidak pernah berhenti untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kekristenan yang berbuah adalah kehidupan yang terus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kehidupan yang terus semakin hari semakin mengarah kepada keserupaan kedewasaan Kristus. Kehidupan yang berbuah dimaksud adalah sebuah kehidupan yang terus mengerjakan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itulah sebuah kehidupan kekristenan. Tidak boleh berhenti saudaraku. Tidak boleh menjadi biasa-biasa. Tidak boleh menjadi tertidur. Terus engkau memegang sebuah komitmen dan integritas bahwa saya harus terus berbuah bagi Tuhan. Bahwa saya harus terus menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan hari demi hari. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin saudara. Keadaan dunia ini saudara memang memperlihatkan kepada kita, wow, ada banyak orang saudara yang menjadi berhenti. Ada banyak orang yang mengabaikan kasihnya yang mula-mula kepada Tuhan. Dulu dia berkata, apapun yang terjadi saya akan terus ikut Tuhan. Apapun yang terjadi saya akan terus mengasihi Tuhan. Saya akan terus melayani Tuhan. Pada saat problem datang, masalah datang, keok saudara. Kenapa? Karena nanti kita belajar bahwa harus ada sikap hati yang benar bagi Tuhan saudara. Saudara yang terkasih, kehidupan kekristenan tidak ditentukan dalam musim-musim keadaan dunia ini saudara. Kehidupan kekristenan ditentukan oleh musim-musim yang Allah berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Kehidupan kekristenan tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi dunia ini saudara. Kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang berpegang teguh pada iman, percaya kepada Tuhan walaupun di tahun-tahun yang kering. Kita harus terus berbuah bagi Tuhan. Amin saudara. Bagaimana kondisi kehidupan kita? Apakah kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan? Apakah kita semakin hari semakin mencintai Tuhan? Atau datang kabar-kabar, berita-berita, weh jangan, nanti kamu begini, nanti kamu begitu. Lalu kita mandek, kita diam, kita dipengaruhi dengan segala situasi kondisi dunia. Adakah di rumah kita tetap mencintai Tuhan, membangun sebuah persekutuan yang erat dengan Dia saudara? Adakah kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus berbuah. Dunia ini memang menuju kepada kesudahannya. Tapi anak-anak Tuhan menanti-nantikan semua apa yang sudah Tuhan janjikan bagi kita. Amin saudara. Ya, aku merancangkan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera kata Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikanmu kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Itu janji Tuhan. Itulah sebabnya kita terus berjalan dan berbuah-buah lebat bagi Tuhan. Tahun-tahun ini tidak boleh mempengaruhi kita. Keadaan dunia ini, keadaan masalah problem kita tidak boleh mempengaruhi kita. Dan ingatlah baik-baik saudara, pada saat Tuhan izinkan ada satu pergumulan, ada satu masalah, ada satu tantangan, ada tekanan-tekanan saudara, itu untuk menunjukkan supaya saudara benar-benar menyadari apakah saya tetap ikut Tuhan atau tidak, atau saya berhenti. Apakah saya tetap mengasihi Tuhan atau saya berhenti. Itu sangat menentukan. Orang bertanya, kenapa Tuhan izinkan begini, kenapa Tuhan izinkan begini, kenapa Tuhan izinkan, untuk membuktikan siapa kita di hadapan Tuhan. Semua akan teruji, semua akan tersaring. Tetapi kekristenan yang terus memandang kepada Tuhan, dia menyadari bahwa kehidupannya harus terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Dia tidak peduli dengan segala situasi yang ada. Dia akan tetap terus mengasihi Tuhan. Karena dia tahu, dia sedang menanti-nantikan langit yang baru, bumi yang baru, pemerintahan Tuhan bahkan atas bumi ini. Amin saudara. Saudara, apa kunci untuk mengalami hidup yang berbuah walaupun berada di tahun-tahun yang kering? Ada beberapa kunci, hanya 3 saja, saudara bisa tambahkan nanti, renungkan di rumah saudara. Ya, ada beberapa kunci untuk mengalami hidup yang berbuah walaupun di tahun yang kering. Yang pertama adalah andalkan Tuhan dan taruh harapan kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Saudara, inilah sebuah kunci yang Tuhan berikan kepada kita, ayat yang sudah kita baca tadi. Sekali lagi ayat 7, Yeremia 17 ayat 7.
Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang apa? Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itulah sebuah kunci. Ya, firman Tuhan berkata bahwa ia akan seperti pohon bla 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 bla. Ya kan, Saudara? Jadi kunci untuk ayat 8 adalah ayat 7, Saudara. Ada orang yang mau mengharapkan sesuatu, kehidupan yang terus berbuah, kehidupan yang terus diberkati, kehidupan yang terus naik, Saudara, tetapi tidak hidup mengandalkan Tuhan, tidak hidup percaya kepada Tuhan, tidak hidup berharap kepada Tuhan, maka tidak terjadi apa-apa, Saudara. Dunia hari-hari ini sudah menunjukkan kepada kita, Saudara tahu, ada nubuatan yang berkata bahwa ada pandemi di depan ini, Saudara. Saudara baru dengarkan kemarin 2 minggu yang lalu Bill Gates sudah berbicara bahwa akan ada next pandemi. Ya kan? Kita tidak tahu apakah sudah dirancangkan atau bagaimana, tetapi Tuhan mengizinkan semua itu atas dunia ini, Saudara. Kita mau berharap apa dalam dunia ini, Saudara? Tahun-tahun rasanya orang menjerit dan menjerit dan menjerit. Tapi firman Tuhan berkata tadi, Saudaraku, bahwa kehidupan kita yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa kuncinya, Saudara? Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kuncinya, Saudara? Berharap kepada Tuhan, Saudara. Itulah kunci dari sebuah kehidupan yang akan terus berkemenangan dan berkemenangan. Itulah yang akan membedakan kita dari orang-orang dunia ini, Saudara, bahwa kita harus akan terus berbuah di dalam Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah khawatir dalam tahun-tahun kering. Sekali lagi saya mau berkata bahwa kehidupan kita tidak ditentukan dalam situasi kondisi dunia ini, saudara. Dunia boleh mengalami sesuatu, dunia boleh berkata seperti ini, A, B, C, D, dan sampai Z, saudara. Dunia bisa berkata segala sesuatu yang kamu akan terjadi begini, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Dan kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita terus berbuah dan semakin naik dan bukan turun. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, dia tidak ada rasa takut, rasa khawatir dalam dirinya. Bukan tidak ada ya saudaraku, ada sih. Cuma dia bisa mengendalikan itu dan meletakkan semua di kaki Tuhan. Pernah khawatir enggak, saudara? Pernah kan? Ada rasa khawatir manusia, ya ini saudaraku, ya cenderung sekali khawatir. Karena kita punya pikiran, perasaan yang bisa melihat, merasakan, berpikir, saudara. Dan rasanya ada rasa khawatir. Benar. Tapi firman Tuhan berkata, jangan engkau mau khawatir. Kenapa kita tidak khawatir? Karena kita punya Allah yang maha dahsyat, yang maha besar, yang kita andalkan. Kenapa kita tidak mau tinggal dalam ketakutan? Karena kita menaruh harapan kita dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Tidak ada amin? Amin. Kita hanya perlu mengandalkan Tuhan, melakukan bagian kita, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan berbeda dengan orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Ada perbedaannya, saudara. Coba buka kembali ayat berapa itu, ayat 5 dan ayat 6. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Berbeda kan? Berbeda, saudara. Jadi kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus berbuah dan berbuah dan berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kehidupan orang-orang yang hatinya jauh dari Tuhan, yang hatinya mengandalkan kekuatan manusia, kekuatannya sendiri untuk dia mendapatkan sesuatu, lalu mengabaikan Tuhan, maka firman Tuhan berkata bahwa ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Firman Tuhan yang bilang. Jadi pada saat seseorang meletakkan dirinya kepada kekuatan manusia, kekuatan dunia ini, menaruh harapannya kepada manusia dan kekuatannya sendiri, dia sedang memasukkan dirinya di dalam sebuah kutuk. Kata firman Tuhan, terkutuk. Jangan mau terkutuk, saudara. Kenapa dia bisa terkutuk? Karena dia tidak lagi menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan kekuatannya. Kerja, banting tulang, cari uang, ini dan segala macam, mengabaikan ibadah, mengabaikan pelayanan Tuhan, mengabaikan sebuah doa dan kehidupan yang mengasihi Tuhan. Dia banting tulang, dia kerja sana sini, dia tidak pernah mau lagi, saudara. Dan dia menganggap bahwa ibadah itu hanya sia-sia. Jangan. Itu orang yang meletakkan dirinya nanti berada di bawah kutuk. Kita bukan orang-orang yang berada di bawah kutuk, tapi kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara. Katakan kepada kiri kanan, kau diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah apa kunci untuk kita terus berbuah di tahun-tahun yang kering dalam keadaan dunia ini, saudara. Yang kedua adalah menyukai Taurat atau firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ini kunci, saudara. Ya. Apa, saudara? Menyukai Taurat Tuhan atau firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Itulah sebabnya Alkitab saya di meja, saudara, ada di situ. Setiap kali saya duduk di situ, saya berhadapan dengan Alkitab. Saya harus merenungkan itu. Kita membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca yuk sama-sama, ada di depan. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Maka ayat 3 berkata apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Berhasil. Yang percaya katakan amin. Saudara, inilah sebuah kehidupan yang merenungkan firman, yang menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Firman Tuhan berkata ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, seperti tadi ayat di Yeremia tadi, saudara. Berbahagialah saudara dan saya apabila engkau menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaanmu siang dan malam. Firman Tuhan yang berkata, kita akan menjadi berbahagia. Apa kuncinya? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ngapain kamu ke gereja? Bahaya tahu. Ngapain kamu sungguh-sungguh? Lalu kita ngobrol dengan orang-orang fasik, ya kan? Tentang apakah, tentang keuangankah, tentang apa nasihatnya, saudara? Ya kalau tidak sesuai dengan firman tidak boleh kita pegang. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri dalam kumpulan jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka cemooh-cemooh, saudara. Aku ke gereja aja, tapi kalau terlibat pelayanan, no, tidak bisa. Aku sibuk, apalah artinya itu? Ada banyak hal yang harus kukerjakan. Malas aku melihat mereka itu, mencemooh. Gereja dicemooh. Kumpul. Hari-hari ini hati-hati, saya nasihatkan saudara. Bukan hanya orang dunia yang mencemooh. Kadang-kadang perkumpulan anak-anak Tuhan satu dengan yang lain berkumpul tapi mencemooh, menggosipkan, memfitnah, berbicara sesuatu tentang gereja Tuhan.
berbicara tentang saudara-saudara seiman, akhirnya terkamiri, akhirnya lemah imannya yang tadi semangat saudara karena kumpul dengan pencemooh-pencemooh saudara, akhirnya down, tidak mau melayani Tuhan lagi, tidak mau lagi ke komsel, tidak mau lagi ikut terlibat. Hati-hati. Jaga diri dengan baik sesuai dengan firman Tuhan supaya hidup kita berbahagia, hidup kita berhasil saudara. Bahkan firman Tuhan berkata yang menghasilkan buahnya terus menerus, tidak berhenti. Itulah kehidupan kita. Amin saudara. Ikut Tuhan itu keputusan. Ada orang di sekeliling mandek, dia tidak mau. Kita jangan ikut. Dia coba mau mengaruhi kita. Tidak. Saya punya keputusan untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus berbuah. Amin saudara. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dalam kehidupan yang menyukai firman, yang merenungkan firman, walaupun di tahun-tahun yang kering, tahun-tahun yang sukar, ada problem, ada masalah, ada pikiran-pikiran yang menakutkan rasanya. Tapi kita akan tetap berbuah. Kita akan tetap beruntung kata firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kita baca bersama-sama, ada di depan 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan amin. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Amin saudara. Jelas firman Tuhan berkata bahwa teguhkan, kuatkan hatimu. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tentang apapun juga. Tentang keluarga, rumah tangga, renungkan firman siang dan malam. Tentang keuangan kita, tentang pekerjaan kita. Maka pada saat firman Tuhan menguasai hati kita, saudara, sehingga iman kita bangkit. Kita bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Maka kata firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Artinya apa? Tidak peduli situasi keadaan yang sedang kita hadapi. Tidak peduli apa yang menjadi tekanan-tekanan kita hari-hari ini, problem, permasalahan kita. Tapi apabila kita menyukai firman dan merenungkan itu siang dan malam menjadi kesukaan, kata firman Tuhan, perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Kuncinya di situ. Jangan letakkan kunci kepada kekuatan manusia. Jangan letakkan kunci kepada kekuatan orang lain yang bisa kita andalkan. Jangan letakkan kunci kepada hal-hal yang lain. Tidak. Kalau engkau sedang bergumul dalam masalah pasangan hidupmu, perkara pasangan hidup, perkara keuangan, perkara keluarga, perkara pekerjaan saudara, andalkan Tuhan. Maka engkau akan tetap berbuah walaupun di tahun-tahun yang kering. Itu janji Tuhan. Amin saudara. Tuhan kasih saudara akan kasih saudara hikmat lewat firman. Tuhan akan beri saudara kecerdasan untuk saudara melakukan bagian kita. Mungkin kau sedang bergumul dalam pekerjaanmu.
aduh, terjadi sesuatu. Atau kau sedang mau bergumul untuk membuka sebuah usaha. Doa, datang ke Tuhan, andalkan Tuhan, minta hikmat. Minta pertolongan dari Tuhan. Minta kecerdasan, apa ini? Hari-hari ini. Saya suka ngobrol kepada abang-abang kita di sini. Kalau kami kumpul, saya bilang, kamu sudah ada buka ini enggak? Kamu kerjakan ini enggak? Ini ada loh. Gak ada kata sebenarnya anak Tuhan gak diberkati kalau mau saudara bekerja. Hari-hari ini saudara bisa menghasilkan sesuatu dengan di tangan saudara, betul kan? Betul kan? Kenapa tidak dikerjakan? Orang punya omset 1 bulan bisa 350 juta, saya dengar hanya dengan begini, dia tidak punya barang. Ada yang omsetnya sampai 600 juta, hanya dengan begini saudara. Tuhan bisa kasih kita hikmat. Orang dunia berpikir bagaimana dia bisa menghasilkan, bagaimana dia bisa naik. Orang dunia. Mereka berusaha, mereka menggali sesuatu, mereka berpikir sesuatu, mereka mengerjakan bagaimana mereka mempelajari sehingga dia bisa mengerjakan saudara. Orang dunia, dan saya mau beritahu kepada kita saudara, saudara mendapat untung atau tidak mendapat untung saudara, itu tergantung dari bagaimana kita menjalani hidup kita saudara. Kalau berbicara tentang penghasilan, orang dunia juga Tuhan kasih hikmat dan pengertian. Itulah sebabnya saudara, saya begitu percaya bahwa anak-anak Tuhan yang memiliki roh Allah dalam dirinya pasti punya hikmat. Amin saudara. Tuhan kasih sama semua dengan manusia ini. Cuma mereka dengan kekayaan, dengan hikmat mereka. Ya, ada orang yang akhirnya menyombongkan diri saudara, tapi mereka juga tidak punya keselamatan yang dari Tuhan. Karena tidak ada topangan Tuhan dan Yesus di dalam hidup mereka. Itu yang membedakan. Semua orang kalau mau menggunakan otaknya, pikirannya, yang Tuhan kasih dengan kecerdasan dan hikmat saudara, dia bisa menghasilkan sesuatu. Apalagi anak-anak Tuhan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita mau beruntung tanpa bekerja. Bukan berarti Joshua tanpa melakukan bagiannya lalu dia menjadi pribadi yang beruntung. Dia tidak mau memimpin bangsa itu saudara, dia punya pikiran yang begitu berat. Karena Musa saja dilempar saudara, dianiaya oleh orang-orang itu saudara. Ya kan? Apalagi dia pikir saudara. Tapi pada saat panggilan Tuhan ada pada dia, maka Tuhan berkata bahwa renungkan firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau berhasil. Tahukah saudara, ada orang yang merenungkan firman, membaca dari kitab perjanjian lama saudara tentang bangsa Israel pada alam memberkati pada saat Tuhan membawa mereka. Tuhan membagi-bagi tanah saudara. Saudara ingat itu? Ada seorang pengusaha minyak di Amerika, seorang anak Tuhan, merenungkan itu, mempelajari. Pada saat di tanah suku ini ada minyak katanya saudara. Orang-orang tidak percaya. Goblok kamu kalau kamu ke situ. Teman-temannya bilang kau buang-buang uang saja, itu tanah kering. Tuhan bilang di bawah itu ada sesuatu. Di suku Danka saya lupa itu. Dia siapkan semua saudara, dia doa, dia arahkan semua, dia tahu ada sesuatu karena dia cari wajah Tuhan, dia dapatkan sesuatu saudara. Dia pergi ke tanah Israel. Dia urus segala sesuatu dan izin keluar, dia bor saudara. Orang bilang goblok, buang-buang uang, gak ada apa-apa di situ. Saudara tahu pada saat dia bor, dia kerjakan dengan petunjuk yang dari Tuhan. Keluar itu minyak. Semua ada.
Datang kepada Tuhan, pikirkan, renungkan apa yang Tuhan mau saudara, lakukan bagian kita. Renungkan, bertindak hati-hati, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau ada orang mau berusaha dengan cara katanya, tidak usah lagi hidup melayani Tuhan, kerjakan saja begini supaya aku mendapatkan sesuatu. Mungkin kau dapatkan sesuatu tapi tidak ditopang dengan kuasa Tuhan karena hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi ujung-ujungnya, broken home, keluarga hancur. Segala sesuatu menjadi rusak, saudara. Andalkan Tuhan, amin saudara. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sukai firman Tuhan. Sukai. Renungkan saja, nanti datang hikmat Tuhan. Doa. Ya kan? Tuhan mau kita lakukan apa? Tidak ada orang bodoh, saudara. Jangan ada seorang pun menganggap dirinya bodoh. Bodoh dalam sesuatu yang lain bisa. Kalau saudara suruh saya mengatur statistik, menghitung sana sini, saya bodoh dalam perkara itu. Saya nggak bisa. Tapi saya punya sesuatu yang bisa saya kembangkan untuk Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap orang rendah karena kita lebih tinggi rasanya, atau penghasilan kita, atau jabatan kita, atau kecerdasan kita. Dalam hal itu kita cerdas. Ya kan? Pemain tamborin kita tadi nari luar biasa. Tapi coba suruh Bang Ari nari. Nah, apakah yang terjadi? Karena dia tidak pintar dalam perkara itu. Dia pintar dalam sesuatu yang lain. Jadi pada saat kita mengembangkan apa yang menjadi bagian kita berpaut kepada apa yang Tuhan mau, Tuhan beri kita hikmat, pengertian, dan kita akan berhasil dalam apa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita akan beruntung, kita akan mendapatkan sesuatu. Karena itulah kunci untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan, kehidupan yang berbuah, semakin hari semakin naik. Walaupun situasinya seperti ini. Apa kata dunia terserah. Apa kata dunia bukan apa kata Tuhan bagi kita. Pegang firman Tuhan. Kau punya masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh pengharapan. Dunia bilang, wow. Ya, sukar, susah, mati tak ada. Katakan kepada kiri kanan, kita orang-orang yang diberkati. Katakan kepada kiri kanan, saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Ya. Yang terakhir saya mau bagikan kepada kita apa kunci untuk kita terus berbuah dan semakin naik dan bukan turun walaupun di tahun yang kering. Saudaraku, kita tidak khawatir, kita tidak takut. Yang ketiga adalah yang terakhir saya mau bagikan, menjaga hati untuk terus berpaut kepada Tuhan. Coba kembali kepada Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai ayat 10 saudara. Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ayat 5 sampai dengan ayat 8 saudara itu berbicara tentang kutuk dan berkat saudara, orang-orang yang diberkati. Tapi kenapa? Kuncinya juga ada di mana? Ada orang yang diberkati, ada orang yang tidak diberkati saudara dalam kehidupannya. Yeremia 17 ayat 9 sampai dengan ayat 10 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yang percaya katakan amin. Saudara bisa perhatikan apa hubungannya dengan hati. Betapa liciknya hati kata firman Tuhan, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?
Ah, ngapain mengandalkan Tuhan? Ah, ngapain beribadah kepada Tuhan? Membatu, saudara. Tidak lagi mau ditegur, tidak lagi mau diajak, tidak mau lagi dinasehati, saudara. Sudah membatu. Firman Tuhan berkata apa ayat 10? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Tuhan lihat hati kita. Apakah kita terus berpaut ke Tuhan? Tuhan lihat hati kita. Apakah kita terus mengasihi Tuhan walaupun seperti keadaan begini? Tuhan menyelidiki batin kita. Firman Tuhan berkata, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Perbuatan kita ditentukan dari sikap hati kita. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau tidak, tergantung dari sikap hati kita. Bereskan hati, percayai Tuhan, pandang kepada Tuhan, karena hati kita akan mempengaruhi segala kehidupan kita. Amin, saudara. Jaga hati, amin. Jagalah hati, jangan kau ingkari. Ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Amin. Jaga hati. Orang dunia saja tahu, apalagi anak Tuhan. Amin. Siap sungguh-sungguh bagi Tuhan. Amin. Amin, Kempar. Yang di rumah-rumah, amin. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, andalkan Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, sukai Tuhan senantiasa, saudara. Dan yang ketiga adalah jaga hati untuk terus kita berpaut kepada Tuhan. Maka tahun-tahun kita akan menjadi tahun-tahun yang terus berbuah. Walaupun dunia berkata ini tahun-tahun yang kering, tetapi tidak ada kekeringan bagi kita, karena Tuhan membawa kita seperti di tepi aliran sungai yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, saudara, dan menghasilkan buahnya terus menerus, tidak takut dalam tahun kering. Amin, saudara. Jangan takut, amin. Percaya kepada Tuhan, lakukan bagian kita di dalam Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan bersama-sama, bergandengan tangan. Jangan ada yang tertinggal, lakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita mau berdoa.